headshotnya nambahnya lumayan gitu ya. Dan Itu dia. tentu saja kalau kita udah ngelihat posisi kayak gini, kita akan masuk untuk game selanjutnya nih Baby Lee. Yes, itu dia game ketiga sudah meluncur sebentar lagi. Bagaimana 12 tim dari Southeast Asia akan memperlihatkan pertandingan mereka, performa mereka, strategi mereka di map Alpine Survivors. Ini dia game ketiga kita hari ini meluncur melihat garis pesawat di game keempat. Kita bisa lihat bagaimana cukup adil, tidak seperti di game pertama tadi ya, yang benar-benar condong ke arah bawah. Tapi kali ini lebih condong ke arah kiri. Stonewall harusnya akan menjadi daerah yang akan dihuni oleh tim lain. Melihat pembagian yang cukup adil, bahkan kita tahu ini adalah pro teams yang bertanding, mereka harusnya sudah mulai mengetahui drop zone satu sama lain. Mungkin beberapa tim punya drop zone baru, tapi dari Bigetron harus berhati-hati karena mereka adalah tim yang cukup baik bermain di game pertama tadi, cuman masih belum terlihat konsisten. Dan kali ini ada early fight yang harus dilewati oleh Bigetron Delta. Ya, versus Onyx Olympus harusnya sudah terlihat beberapa tembakan sudah dikeluarkan satu sama lain. Ya. Ini mana Keong memegang senjata ACXD. Nah, ini dia senjata yang lumayan oke ya, meningkat untuk red headshotnya sekitaran beberapa persen. Jadi kalau misalkan mau ngedrak ke atas sudah pasti headshot. Apalagi untuk di fight awal, ini keuntungan untuk Bigetron Delta. Posisi udah cukup nyaman untuk Bigetron Delta. Sedangkan tadi gue ngelihat beberapa XP yang terkena dari teman-teman Onyx Olympus. Untungnya mereka cepat melakukan regrouping, mereka masuk ke arah compound. Tapi somehow di sisi yang berbeda, Twisted Mind juga berhasil dengan mendapatkan beberapa poin eliminasi di awal. Begitu juga dengan teman-teman dari EVOS Divine. Kita bergeser dulu karena ternyata di area militia Twisted Mind dan juga EVOS. Oh my god. Dimana Diamond di sini mendapatkan satu poin eliminasinya atas Aimgat menggunakan satu Thompson ya. Aimgat pasti belum untuk diselamatkan. Rasya bakal mencoba untuk melemparkan air gas dari sisi atas. Hati-hati Rasya. Terkena hit dari sisi kiri. Langsung berpindah. Adanya damage eksplosif juga kan yang harusnya didapatkan. Oh tidak ya, ternyata itu adalah damage saat dia jatuh dan langsung ditatakin oleh teman-teman yang berada di sekitar mereka atau lawannya di sekitaran mereka. Kan ada tim Todak juga yang bakal coming gak jauh-jauh dari posisi EVOS Divine. Yes, itu dia masih bisa diselamatkan. Lihat bagaimana caranya mereka riset sambil memberikan perlawanan terhadap Todak. Bagus sekali permainan mereka. Aimgat yang tadi sempat ter-takedown masih bisa diselamatkan lagi dengan follow up dari seorang Rasya tadi. Setidaknya bisa mendistract posisi dari lawannya sehingga EVOS masih bisa riset kembali. Abax kali ini agak sedikit kesulitan coba keluar terlebih dahulu dengan satu double factor yang sudah mulai digenggam. Cassie juga sudah mulai diaktifkan. Ini akan membantu setiap player untuk bisa meras ke arah Todak. Oh my god, Ray menjadi korban satu player, tapi untungnya masih ada feedback damage yang dilakukan sehingga Rasya berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Ini dia tembakan sudah mulai dilontarkan oleh seorang Aimgat. Lagi dan lagi dicari di mana kasih playernya karena EVOS masih bisa untuk bertahan. Oh my god, dua player ter-takedown di arah sana. Sementara Ray baru saja dihidupkan. Hanya ada Aimgat yang siap untuk memberikan perlawanan dengan situasi yang cukup mencengkeram. Bagaimana eksplosif masih menjadi pengganggu. Tapi sejauh ini mereka masih bisa bertahan tidak untuk Rasya karena Rasya ada ter-takedown. Aimgat pun harus di-takedown begitu saja. Ray akankah bisa menyelamatkan keadaan karena situasi tersebut membuat harusnya Ray berada di posisi yang tidak aman. Coba merevive terlebih dahulu seorang Abax. Abax harusnya pergi sejauh mungkin untuk menghindari pertarungan yang secara peluang mereka tidak diungguli. Ray pun terculik dan tersisa seorang Abax yang hanya sendirian saja. Itu bagus ya, tadi ada RGS yang sudah dilemparkan oleh Jojo dari arah atas membuat akhirnya pertahanan segala glue wall milik EVOS benar-benar langsung hancur gitu aja. Rasanya tadi emang posisinya lagi melakukan reviving gitu kan. Headshot. Itu dia headshot, Pais. Dia pulangkan di tangan Krillin menggunakan ACXD-nya. Nice banget pergerakan dari WAG yang tidak terpredik oleh teman-teman Bigetron Delta. Tapi nggak masalah karena Bigetron Delta mampu untuk melakukan reviving. Ada satu kode juga yang bakal menghantui, namun satu orang berhasil ditumbangkan. Bigetron Delta bakal membalikkan keadaan di sana. Kiba M590 bakal menghancurkan segala pertahanan milik teman-teman WAG. Keong 20 HP-nya membuat dia harus terjatuh begitu saja. Koja pun masih melakukan spray down di arah sana. Kiba juga tertumbangkan. 2 versus 2 seperti akan terjadi. Hati-hati Koja, belum ada granat, belum ada apapun.
turun. Maju begitu aja, tonjok-tonjokan gak megang senjata membuat akhirnya Vice yang baru saja dilakukan reviving mundur begitu saja. Ya nggak punya apa-apa, mau coba bantu pun nggak bisa karena teman-temannya sudah berhasil diculik. Tapi situasi tersebut juga memungkinkan Faiz untuk terlihat sebenarnya oleh WAG. Tapi melihat dari notification on Nick pun menjadi salah satu yang cukup disulitkan. Lihat bagaimana Zero dan juga Adam terculik. Dua player tersisa dari Crime dan juga Wings. Dengan situasi resource mereka tidak begitu banyak. Oke, sejauh ini mungkin daerah yang mereka huni aman-aman saja. Tapi bagaimana caranya mereka bisa reset kembali sementara udah ada banyak banget tim yang masih bertahan dengan resource yang lebih kaya. Tapi lihat Bigetron harus ditumbangkan di posisi ke-10. Cukup disayangkan, Kambun. Iya, di tangan EVOS Divine yang sama-sama baru reset gitu ya. Dan posisinya Bigetron memang tersisa sendirian. Jadi saat mungkin melakukan rotasi harus bertemu dengan teman-teman dari EVOS Divine. Dan ya itu dia, usai sudah perjalanan dari Bigetron Delta untuk di game keempat kita di hashtag ke-10 nggak masalah. Tapi memang ini emang naik turun ya. Naik turun. Gelombang banget ya tim Indonesia. Seperti EVOS dan juga Bigetron, gue ngelihatnya mereka sempat di atas banget. Ya kalau di bawah juga gitu kan. Tapi nggak di bawah banget gitu. Karena Jangan. nggak tusun gitu kan. Jangan. Nggak tusun, hitungannya hashtag 10 nggak tusun. Karena menurut gue tusun itu hashtag 11 dan juga 12 karena nggak dapat poin sama Nggak dapat sekali placement, gitu kan. betul. Tapi ya bukan placement yang bagus juga gitu. Tapi nggak masalah, kita masih punya beberapa game. Begitu juga dengan teman-teman dari Buriram yang sudah mengaktifkan satu hitlistnya connect ke arah teman-teman dari Onyx Olympus. Zero harus menjadi target dari Buriram United. Ya, yes, itu dia. Kalau kita ngomongin tentang Zero dari Onyx Olympus menjadi salah satu semi raser bisa dibilang sebagai support daripada Jack harusnya. Tapi kalau kita lihat dari eliminasi sejauh ini, EVOS masih menjadi tim yang sangat banyak. 6 eliminasi yang mereka kantongi, sementara kita tahu EVOS Divine masih menjadi pemuncak klasmen sementara. Dan yang cukup disayangkan, tereliminasinya Bigetron yang kita tahu secara overall standing Bigetron ada di posisi kedua gitu. Dua tim dari Indonesia cukup unggul di setengah perjalanan kita hari ini, tapi cukup disayangkan Bigetron tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara tersisa 9 tim menurut aku di menit yang ke-6 ini tempo permainan cenderung lebih cepat daripada biasanya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana WAG akan berhadapan dengan Expand. Kali ini Expand akan dieliminasi satu persatu, 7 poin kill. Untuk WAG berhasil diamankan. Alan itu candu banget, itu nggak Nembak terus. nembak mulu itu ya, manasin trouble kayaknya ya. Aduh. Udah ada satu Skylar juga ya kan, walaupun ada satu Chrono tapi udah sendirian doang gitu. Jadi jangan nembakin yang lain gitu. Tapi sayang banget kan kita lihat pertempuran yang luar biasa, Get Nice. Aduh. Dipulangkan di tangan Crime, begitu juga dengan Crime yang butuh pertolongan karena masih ada satu orang yang bakal mengcover teman-teman dari Heavy. Oke, nggak masalah, ini Onyx kalau tidak salah kan mereka juga tadi sempat chaos ya di awal gitu kan, dan mereka langsung melakukan regrouping kembali. Ya gua rasa dengan adanya 1400 dari koinnya Zero masih bisa karena vending machine, tapi ya make sure dulu aman. Tapi kalau dilihat sih aman aja gitu Oh ya. ini sih aman Aman ya. aja karena Itu Todak dia. masih apa ya, Berjalan ke arah mereka tapi ini udah gak aman. iya lagi. Iya, omongan kadang adalah doa gitu. Pas dia nggak aman lagi berjalan ke arah mereka beneran bakalan ketemu juga. Tapi ada satu kode yang diaktifkan, harusnya mendetek posisi daripada Wings. Wings sendirian saja, sayang sekali. Sniper dari Jojo mengenakan badan Wings yang memang sejauh ini mereka atau Onyx secara player split position ini resiko yang cukup besar yang mereka Aduh, alami. itu Jojo lagi nyapa teman-teman Onyx sih. Halo Indonesia, apa kabar gitu ya. Pakai sniper. Gitu ya ternyata cara Iya. nyapanya. Tapi bagus ya, tadi dibuka dengan satu kode dari teman-teman Todak gitu kan. Jadi untuk posisi yang mungkin itu masuk dari beberapa jangkauan kode itu masih terlihat sangat jelas. Betul. 4 player dari Onyx ya, 4-4-nya gitu kan. Jadi informasinya udah pasti clear, ditambah tadi mungkin posisi Jojo nggak kepredik sama teman-teman Onyx sehingga Jojo mampu untuk mendapatkan satu orang gitu dan langsung dieliminasi begitu saja. Gua rasa teman-teman Onyx 3 orangnya tadi ngelihat adanya momentum satu temannya Kenok itu nggak ada upaya untuk melakukan reviving karena masih belum tahu nih posisi letak di mana seorang Jojo itu gitu. Jadi ya udah dibiarin, nggak apa-apa, mati aja, kita revive kembali daripada harus melakukan reviving. Itu harus terculik untuk kedua kalinya di tangan Jojo yang prediksinya masih belum kelihatan gitu. Masih belum Videos. terlihat.
Lihat, Fideos beberapa Fideos. ngabsen beberapa poin eliminasi. Todak lagi menyala banget loh hari ini. Jujur. Itu dia menyala abangku. Menyala ya, malam chaos ini menyala malah si Todaknya gitu ya. Itu dia. Sebenarnya kalau kita ngomongin Todak ya ataupun tim Malaysia yang memang ada player Indonya di situ, kendala terbesar mereka adalah komunikasi. Yang aku tahu ya, karena Oh, iya. sejauh ini komunikasi mereka nggak sepenuhnya pakai bahasa mereka sendiri. Jadi Kadang bahasa pakai bahasa apa tuh? Inggris juga Oh, pakai gitu. bahasa Inggris Iya, itu ya. kendala yang dirasakan oleh mereka menurutku yang memang harus mereka perhatikan lagi, mereka benahi lagi perlahan demi perlahan karena harusnya sebelum dimulainya preseason ini juga mereka ada latihan di tempat lain mungkin di turnamen-turnamen yang mereka punya atau adanya scrim yang memang tidak disiarkan gitu. Dan preseason ini juga sebenarnya worth it banget untuk menjadi tempat latihan mereka. Ingat ini baru preseason, belum dimulainya secara resmi FFWSCA Spring nantinya yang belum ada sekarang. Tapi yang jelas POV kita akan ke arah dari Snowfall terlebih dahulu. Bagaimana Wasana menjadi korban pertama. Mosi memantau di arah kejauhan sana, coba untuk memberikan follow up dengan snipernya lagi dan lagi, tapi banyak sekali glow yang terpop up sehingga masih cukup sulit Mosi untuk men-take down player, tapi mereka bermain di arah dalam. Ini akan membuat Mosi harusnya sedikit sulit untuk memberikan follow up. Coba Wasana gocek terlebih dahulu, decoy dilakukan memancing teman-teman dari Twisted Mind setidaknya untuk keluar daripada kumpulan yang mereka miliki, tapi Wasana masih bisa survive, mundur lagi dan lagi, glow di pop up begitu saja. Tapi Jonah ingat masih ada eksklusif yang coba dimanfaatkan. M79 akan dikip terlebih dahulu, coba gocek dilakukan menggunakan beberapa glowalnya, tembakan juga sudah mulai terdengar, tapi sejauh ini kuat sekali pertahanan Jonah, kuat sekali pertahanan Wasana, luar biasa. Mereka mampu mendelay sebegitu lamanya waktu. Tapi coba kita berubah terlebih dahulu, bagaimana Zero menjadi korban duel player tersisa dari Onyx. Kesulitan mereka split position, potensi mereka untuk terculik satu persatu akan terlihat kali ini. Tapi balik lagi melihat, bagaimana Buri Rampu dipulangkan di posisi ke-9 Gambut. Oh, cepat banget sih, nggak tercepat banget. Tapi yang cepat adalah kita berpindah karena fight-nya banyak banget. Sekarang EVOS tersisa satu orang dari AMG menjadi last man standing. Cabut time God. Itu dia. Beberapa global dari Nairinya di stacking gitu aja, tapi ada teman-teman dari Onyx Olympus yang melihat pergerakan dari IM God. Wah, udah dilemparin Skyler, dilemparin lagi A124. Ini IM God tersandwich benar-benar dari dua arah, nggak akan bisa bertahan. Coba untuk berdoa sambil menggulung medkit dari seorang IM God di sana. Untungnya teman-teman dari Onyx juga tidak terlalu gegabah gitu. Mereka sadar di bawah sana masih ada peperangan namun Wings. Posisinya terlalu offside membuat akhirnya Xbor mampu untuk menaklukkan satu penggawa dari Onyx Olympus. Masih bisa untuk lakukan reviving. Deket dulu sini, oke, deket. Bisa dilakukan reviving. Cepat harusnya masuk regrouping kembali ke arah satu compound yang gue rasa ini compound juga nggak terlalu oke ya, karena banyak banget celah yang bisa saja di setup dari tim-tim yang bakal coming karena mereka nanti. Setuju, itu compound yang memang lumayan sempit dan gak EVOS. diras. EVOS! Hashtag ke-8. EVOS hashtag ke-8. 7 tim lagi, sayang sekali. Ini harusnya secara poin akan lebih mudah digeser oleh tim lain. WAG sudah mulai memantau terhadap Todak, harusnya di depan sana. Todak juga sudah mulai berhadapan dengan Twisted Minds yang mana mereka adalah tim yang cukup kuat bisa dibilang secara track record. Tapi melihat dari player daripada Onyx yang hanya tersisa 2 player saja. Oke, tidak bisa diprediksi, ternyata lompatnya ke arah sana. Crime masih ada horizontal yang tidak bisa dimanfaatkan, sayang sekali. Wings akan coba memantau di arah kejauhan dengan Woodpeckernya, terlalu berbahaya. Wings terkena sandwich sepertinya karena di depan sana ada Twisted Minds, di belakang juga ada. Terlalu sulit untuk Onyx Olympus sehingga mereka pun harus menyusul di posisi ke-7 Gambut. Ya, teman-teman dari tim Indonesia sudah berpulang satu persatu. Tersisa beberapa tim kali ini, 6 tim dengan 19 poin. 19 yang live kenapa jadi 19 poin. Gue kaget ngeliat Diamond tiba-tiba diledakin gitu kepalanya gitu kan. Ditambah kali ini Sming harus terjatuh untuk kesekian kalinya. Jojo membuat beberapa lawannya tunduk dengan snipernya. Lihat apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Twisted Mind. Mereka stick together, masuk dulu. Begitu juga dengan Jojo yang lagi struggle di luar sana. Cuma memperuntukkan beberapa snipernya stack ke arah depan, dapetin poin eliminasi, tapi cukup sulit. Namun kita berpindah dulu karena teman-teman dari Expat. Lihat apa yang terjadi karena Kelsey harus terjatuh di tangan Yanbin menggunakan M590-nya. Drian bakal melakukan reloading. Belum
belum connect sama sekali. Tebal banget pertahanan dari Glow Nairi-nya. Drian masih mencoba untuk menggocek kanan kiri dan harus terjatuh kali ini Drian. Nggak bisa melakukan backupan, namun dari teman-teman GOW di sana masih itu dengan satu tim. Demon mengganti beberapa senjatanya somehow. Teman-teman dari Expand pun harus finish. Dihasilkan 6 diri. Iya ya, Drian tolong jarak sedekat itu nggak bisa pakai sniper ya, terlalu beresiko dan kalaupun bisa potensi untuk menangnya terlalu kecil gitu. Tapi headshot diciptakan oleh Exposy dengan sniper yang cukup on point. Melihat Todak juga menjadi salah satu tim Malaysia yang cukup kesulitan. Bagaimana Jojo hanya tersisa sendiri, lihat gendong-gendong Jojo ini ya. Oh iya. Dapat 7 poin, eliminasi sendirian saja. Mahal. Sementara satu sniper yang sudah mulai digenggam, mau nggak mau Jojo nggak bisa sih close combat. Mau nggak mau harus coba ngasih damage dari jauh karena sniper yang dia pegang heavy pun harus tereliminasi. 4 tim tersisa tapi GOW masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan terhadap WA Gang sudah mulai maju secara perlahan. Ayo, ini akan ada satu fight yang terjadi. Bagaimana mereka sudah mulai berdekatan di bebatuan yang menurut aku compound tersebut akan diuntungkan oleh GOW karena mereka udah mulai setup duluan. Yanbin akan coba belok ke arah kiri tapi Yanbin terlalu berbahaya, naik ke arah atas mau ngurung diri dengan bola yang di pop up ternyata terlalu sulit Yanbin. Coba riset terlebih dahulu di situasi yang cukup mencengkeram, tidak bisa Yanbin ter-take down menjadi korban pertama. Ton akan mencari di mana lawannya, ditembakkan lagi dan lagi masih bisa Ton. Hanya sendirian saja, masih ada shotgun yang berusaha untuk ditembakkan terhadap lawan. Ada WIJ masih cukup kuat dengan 3 player yang masih ada. Akan coba riset terlebih dahulu, tapi ingat masih ada Jojo. Masih ada Jojo di sana bertahan, akan coba memberikan beberapa ammo daripada snipernya. Cukup membantu dan juga mengganggu untuk teman-teman WAG. Akan coba membagi posisinya terlebih dahulu. Dia sadar betul bahwa adanya Jojo di sebelah kiri menjadi pengganggu mereka. Oh my god, Expor berhasil diculik oleh seorang Jojo. Nice sekali permainan yang luar biasa Sirius. Hati-hati, setengah health point sudah mulai terkuras begitu saja. Tapi kali ini Jojo akan melawan 2 player sekaligus. Maju cara perlahan. Krillin akankah bisa mengeliminasi seorang Jojo dengan sniper yang cukup luar biasa. Presisi aim yang luar biasa juga. Tapi kali ini masih ada shotgun lagi dan lagi ditembakkan. Mendelay pergerakan yang cukup bagus. Tapi sayangnya Jojo tidak bisa bertahan. Sehingga kemenangan ini untuk WAG.